itu kamera itu mereknya itu nggak salah Canon 80D atau berapa gitu. Itu media kan dalam kamus BBI kan adalah perantara. Ya kan? Perantara atau alat untuk kita menunjukkan suatu perkara. Nah, di acara yang insya Allah berkah ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang mana beliau ini salah satu kru dari media dakwah Langitan. Namanya Kang Dimas. Assalamualaikum Kang Dimas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah bisa walafiat. Ramadannya lancar, Alhamdulillah. puasanya alhamdulillah. Kalau boleh tahu bisa kasih cerita itu bagaimana ceritanya Kang Dimas? Kok bisa sampean jadi salah satu personil dari kru media dakwah Langitan ini? Pertama, awal-awal saya masuk atau memegang alat yang berbau media, itu pada tahun 2020 itu saya dibelikan kamera oleh paman saya. Jadi saya sebenarnya ya cara kamera itu ora pati iso asline. Berhubung ditumbasno kan gak penak cara gak digawe, ya kan. Nah, untuk adanya kamera tersebut menuntut saya untuk kamu kudu bisa dalam bidang itu. Tapi sebelumnya saya juga sudah pernah ingin belajar sebuah kamera atau sebuah hal yang berkecimpung di dunia media. Media kan dalam kamus BBI kan adalah perantara. Ya kan? Perantara atau alat untuk kita menunjukkan suatu perkara. Nah, kemudian pada tahun 2020 itu saya mulai itu kamera itu mereknya itu nggak salah Canon 80D atau berapa gitu. Itu kamera lawas banget. Itu sebelum mondok atau gimana? Sebelum. Oh, sudah. Sudah mondok di ya, sini. nah, soalnya saya juga dulu pernah sharing sama paman saya itu tentang bagaimana sih cara bekerjanya kamera, terus kemudian siapa sih punya relasi nggak sama orang yang pernah berkecimpung di dunia kamera. Tapi memang pamannya sampean ini bisa kamera juga? Oh, nggak bisa. Tapi berhubung kedekatan saya dengan paman saya ya mengetahui apa yang saya inginkan. Kemudian kayaknya anak ini kalau sudah mempunyai kemauan tapi belum ada alatnya. Kemudian dibelikanlah kamera itu. Dan itu awal saya berkecimpung di dunia media. Maksudnya media luar ya, kan media kita bahas secara media secara global. Nanti kan perantara kan. Perantara untuk kita bikin konten supaya kita melihat bagaimana sih diri kita itu atau bagaimana sih hal yang kita mampu itu kan kita kembangkan lewat media. Niatnya ya khairun nas anfa'um linnas ya. Jadi orang itu tahu kita itu spesifikasi di bidang apa, terus tujuannya bukan kok pamer, tapi biar tahu karena ini loh orang yang bisa seperti ini. Anak ini mondok, anak ini begini, anak ini sarung, ternyata santri. Bolehlah ketika kita mensut diri kita kepada luar, kemudian orang luar loh, ini ada anak santri di Singosari kan, rumah saya Singosari Malang kan ya. Singosari Malang. Nah, ternyata ada orang pesantren Langitan. Ini bisa deh loh. Itu melalui perantara yang namanya media. Makanya itulah kenapa media itu dalam sebuah bahasa KBBI menurut kamus BBI itu adalah perantara. Berarti memang Kang Dimas ini memang skillnya dari awal bener ya? Iya, dari bawah awal bener, memang nggak bisa. Iya bang, kadang kamera itu kan lawas ya, lama. Jadi ISO itu mentok 1600, 1800 itu mentok. Tapi ada rasa ingin meningkatkan skill untuk menjadi bisa, bener, sangat bermanfaat. Ya, terus kalau boleh bertanya nih, berarti berkecimpung di media Langitan ini sudah berapa tahun semenjak dilantik? Kalau di Langitan dulu awal 2023 setelah dibelikan kamera paman saya, kemudian masuk ke pondok, kamera itu saya tinggal di rumah. Kemudian saya sebenarnya berkeinginan untuk membawa kamera tersebut ke pondok, tapi tidak diperbolehkan kepada orang tua dan lain sebagainya, dan yang penuh pertimbangan pokoknya. Kemudian pada saat itu namanya kalau kita ada keinginan atau ingin memberi manfaat kepada orang, ingat, itu tidak akan menjadi batas kita untuk memberi manfaat kepada seseorang. Dalam artian gini, ketika saya kembali ke pondok, itu nggak tahu orang-orang saya bisa kamera atau bisa medium bagaimana nggak tahu. Terus kemudian ada acara di pondok itu maulidan, kan dulu kan corona kan, acara maulid itu ditunda. Jadi telat 1 bulan atau gimana, pokok akhir banget maulid. Nah kemudian saya itu ditebusi, kalau bahasa Indonesianya dikabarin sama pengurus kos. Kamu bisa nggak kamera gini-gini loh. Saya nggak pernah menunjukin orang-orang kalau saya bisa kamera atau entah itu lihat dari hasil sosial media saya karena saya mengupload foto atau gimana. Berarti sampai nggak pernah ngasih tahu kalau saya bisa kamera? Nggak bisa, nggak pernah.
disambut sendiri gitu. Iya, saya mungkin karena saya sering upload ke sosial media saya, kemudian diketahui oleh orang banyak, kemudian dari situlah orang-orang mengetahui bahwa saya pernah memakai kamera tersebut atau pernah berkecimpung di dunia media. Kang Dimas kan salah satu dari personil media dakwah Langitan. Kami pengen tahu gimana sih Mas Dimas ini khususnya dan media pada umumnya membagi waktu antara belajar dan waktu di mana melaksanakan tugas dan hikmah di pondok ini. Ini bukan menjadi penghalang saya untuk sebagai media untuk berhenti belajar. Kadang kan orang kan begini, saya ditarik ke dunia media pesantren lah. Saya bisa akses HP, saya bisa akses laptop dan lain sebagainya. Terus kemudian alat-alat itu dijadikan pelampiasan. Itu adalah kesalahan berpikir, logical fallacy. Tapi jadikan itu alat sebagai tools kalian untuk belajar. Untuk kasus membagi waktu, kita itu harus benar-benar memanage waktu kita, di mana waktu ngedit kan Kang, di dunia media yang saya tekuni ya. Kayak kan saya kan berkontribusi di sosial media kan. Sosial media khususnya. Nah, jadi media pesantren itu ya, kalau yang nggak tahu itu ada jam-jam kerjanya sendiri. Jadi nggak full time kita harus kerja di luar waktu dan tidak mengharuskan kita belajar, enggak. Tapi ada waktunya sendiri. Berarti rapi sudah struktur rapi jam struktur. Ya benar-benar saya fokus ketika saya masuk jam kerja, yaitu saya gunakan semaksimal mungkin untuk mengakses belajar, untuk belajar mengedit video, untuk belajar mengedit desain, tipografi dan lain sebagainya. Tapi dari sisi lain juga itu tidak meninggalkan kewajiban seperti sekolah dan juga ngaji. Ya, alhamdulillah. Kan itu waktunya Mas, mulai jam 1 kan ya. Mulai jam 1 siang sampai jam 5 kan. Itu jam kerja. Jam kerja. 5 jam itu. Itu menurut saya ya sudah cukup, sudah banyak sudah sekali cukup, ya sudah lebih-lebih. Untuk selebihnya untuk mulai pada maghrib sampai seterusnya itu terserah kalian. Tapi kan kita kan punya kewajiban sendiri kan untuk ngaji tafsir dan lain sebagainya. Nah itu manfaatkan sebetul-betulnya. Tapi pernah nggak sih Kang berpikir seperti ini Kang? Santri lain duduk tenang ketika acara haul atau semacamnya, terus mereka fokus pada acara dengan hikmahnya acara tersebut, sedangkan Kang media ini malah mondar-mandir bawa kamera seakan-akan tidak mengikuti acara tersebut. Sebenarnya kita juga pengin untuk mengikuti pengajian, acara haul dan lain sebagainya. Tapi di samping itu kita punya kewajiban atau tugas yang itu benar-benar dikasih mandat oleh Mas saya, sehingga kita harus menjalankan tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah, letak barokahnya itu di situ. Kita ingin mengikuti pengajian, kita ingin haul, barokah, ngaji, tapi kita mempunyai kewajiban yang itu diberi mandat oleh Mas saya secara langsung. Bagaimana kita menyakitkannya? Nah, manjada wajada, kita harus akbil ala sya'nik, hadapi apa yang ada di depanmu sekarang. Kalau kamu sudah diberi amanat oleh Mas saya untuk berkecimpung di dunia media, maka kita juga harus benar-benar energi kita berkecimpung di sana, lebih besar di sana. Difokuskan di sana dengan apa yang sudah dimandatkan kepada kita. Iya, jadi itulah letak barokahnya di sana. Sebenarnya kita kan pengen ngaji, pengen ikut haul, hadir, tetapi kita punya tugas masing-masing yang tugas itu tersebut dimandatkan oleh Mas saya kepada kita. Berarti kita kembali lagi ke konsep awal ini khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Apa cerita atau momen berkesan yang bisa diceritakan ke teman-teman pemirsa di rumah yang sangat berkesan ketika sampean menjadi salah satu dari kru kru dakwah? Ada banget. Dulu itu saya itu pernah ya cerita ya. Ini cerita pribadi saya. Waktu dulu saya pegang awal-awal kamera, itu lucu ini, unik banget. Saya itu pergi ke Majelis Rasulullah ya, Majelis Rasulullah Malang yang muasisnya Habib Munzir Al-Musawa itu ya. Saya itu bawa kamera yang jadul itu guys, ke masjid itu tanpa ada mandat dari siapapun. Jadi saya ikut ke majelis itu, saya pingin banget dari awal itu, ya Allah saya itu kepingin menjadi fotografernya para mas saya gitu. Dulu sebelum adanya seperti ini kan ya. Sebelum terjadi media kayak terjadi media kayak gini, saya itu kepingin banget untuk berkecimpung. Saya moto itu. Jadi saya nggak pakai seragam, nggak pakai apa, masih kecil itu mas, masih SMP kelas 2, kelas 3 itu. Masih kecil banget. Berarti modal nekat memang mas. Iya. Waduh. Itu maju ke depan, tapi saya nggak berani ke depan sekali ya. Umumnya di tengah-tengah ke depan gitu kan, saya kan masih takut kan. Itu pakai kamera jadul. Iya, mentalnya bukan kayak sekarang. Terus kemudian saya mutu-mutu Habib Muhammad, Habib siapa. Banyak sekali. Kemudian saya rasakan,
ternyata ini ya yang saya dulu inginkan sekarang bisa tercapai, alhamdulillah. Ya, Itu walaupun masih ilegal itu bahasa. iya itu dulu. Nah itu makanya maksud saya, walaupun dulu aslinya saya kepingin jadi itu, oh ternyata sekarang bisa kesampaian. Berarti itu memang mimpi yang dikabulkan oleh Allah. Iya, alhamdulillah. Baik Kang Dimas, mungkin sebelum pertemuan ini kita tutup, mungkin ada pesan-kesan terakhir untuk para pahitmah dimanapun mereka berada dan para penonton Menara Langitan. Ya, untuk kesan dan pesan kita bertendensi pada makalahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu akbil ala sya'nik, hadapi apa yang kalian hadapi sekarang, apa yang ditugaskan kalian sekarang. Jadi kita harus benar-benar memaksimal tugas itu. Apabila kita berkhidmat kepada masaya, apabila kita berkhidmat lewat media kepada masaya, itu maksimalkan benar-benar, dan jangan tinggalkan status kalian sebagai thalibul ilmi. Karena kalian di sini, saya sendiri, kami di sini itu juga masih mondok yang kewajibannya adalah mencari ilmu. Prioritas, ya. Jangan sampai dengan khidmat tersebut kita malah kelendra, bahasa Jawanya itu kelendra. Sembrono lah. Sembrono. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Okay. Baiklah, itu tadi pesan-kesan dari bintang tamu kita, Kang Dimas. Untuk sedikit baiklah, itu tadi pesan-kesan yang sudah beliau ceritakan panjang lebar, yang sudah memotivasi kita semua. Baiklah para pemirsa Menara Langitan yang berbahagia, kita sering mengukur kesuksesan dari seberapa sering nama kita disebut atau seberapa sering wajah kita tampil di depan. Padahal di pesantren kita diajarkan keikhlasan dalam berbagai bentuk peran. Ada santri yang berkhidmah di warung menyiapkan makanan raga, dan ada santri media yang membungkus makanan jiwa dengan visual yang indah untuk disajikan ke seluruh dunia. Dan ada santri media yang membungkus makanan jiwa dengan visual yang indah untuk disajikan ke seluruh dunia. Sama-sama berjuang, sama-sama mencari ridho Kiai, karena bisa jadi dari satu klik upload story berdurasi 15 detik atau lebih, ada seseorang di ujung pulau sana yang tergerak hatinya untuk kembali menyambung ukhuwah kepada Sang Murabbi. Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Dimas, Ya, momentum sangat berbahagia, sangat barokah insyaallah ini. Baiklah kepada para penonton Menara Langitan, baiklah kepada para penonton dimanapun antum berada, mungkin telah usai sudah pertemuan kita pada kesempatan yang insyaallah barokah ini. Apabila ada salah kata, saya pembawa acara mohon maaf, undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.